Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber di channel kita Sarjana 3R. Kali ini kita akan meneruskan apa yang kita sampaikan kemarin tentang mukbang vs 6 term. Yang pertama ini kita dalam pandangan Islam, mukbang itu seperti apa. Kita ketemu Gus Habib, pengasuh pondok pesantren Al Idris Banyudono Ponorogo, dan kita akan secara langsung nanya, bukan katanya. Jadi kita harus tahu sesuai pada sumbernya, pada ahlinya. Jadi nanya itu harus sejelas-jelasnya. Langsung aja Gus. Jadi kita berkali-kali nonton tentang konten ngevlog itu mukbang. Dalam hal ini mungkin budaya kita sebagai orang Indonesia mungkin kan tidak sesuai ya, karena makan yang berlebihan. Berbeda mungkin kalau di pondok kan makannya rame-rame satu tampah itu bersama-sama itu, bukan makannya banyak tapi orangnya sedikit itu, sesuai porsinya nih Gus. Oke, kita langsung bagaimana pandangan Islam tentang mukbang yang ada pada konten-konten sekarang yang sedang viral trending gitu. Nggih, monggo Gus, biar subscriber seluruh pengguna dunia maya itu tahu. Monggo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R. Alhamdulillah. Semoga sukses selalu program 3R, Sarjana 3R dimanapun subscriber berada. Semoga selalu mendapat limpah rahmat kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan. Amin. Semua di alam ini Amin. kita rawat jagat, kita bangun peradaban. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam channel yang sama. Kali ini mungkin kedua kali ini ya. Kali ini tema kita, kalau dulu kita bahas masalah sampah ya. Jadi bagaimana mengelola sampah kalau di luar negeri, setahu saya kemarin sudah kita sharing ya. Jadi hari ini pada kesempatan ini kita mencoba untuk belajar bersama, sinau bareng atau sharing mengenai mukbang. Jadi mukbang yang disampaikan Mas Haryanto tadi, bagaimana sih mukbang itu? Yang pertama kita harus tahu mukbang itu apa. Kalau yang didefinisikan tadi kan gampangannya makan berlebihan atau terlalu hedon atau terlalu ya gimana ya, di sisi lain tidak sesuai porsi gitu ya. Ya, itulah yang menurut pandangan Islam itu bagaimana? Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak dianjurkan atau dilarang atau bahkan sangat-sangat dilarang? Nah, itu saya kira semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran sendiri adalah merupakan pedoman hidup kita bagi muslim ya. Jadi apapun di dalam Al-Quran itu insya Allah sesuai dengan kebaikan dan memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Lebih-lebih untuk kita yang sebagai seorang muslim harus mengimaninya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini sudah tidak diragukan lagi, bahkan menjadi GPS atau petunjuk atau pedoman hidup untuk lil muttaqin,
Jadi orang itu akan dianggap bertakwa ketika salah satunya itu berpegang teguh pada Al-Quran, ya, mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Kita setidaknya apa yang bisa kita amalkan, terutama yang wajib ya kita amalkan. Syukur-syukur ditambahi dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang berlebihan dalam hal makanan yang tidak sesuai porsi, Al-Quran sudah memberikan gambaran, diantaranya yaitu ya ayyuhalladzina ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi di situ ada wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan juga di ayat yang lain walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, terus dari ayat-ayat itu saja kita sudah, yang pertama wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap berlebih-lebihan. Apakah mukbang ini termasuk berlebih-lebihan? Jika konten yang kita lihat atau yang kita perhatikan itu merupakan unsur israf atau berlebih-lebihan, berarti ya di situ merupakan larangan. Karena wala tusrifu ini termasuk apa? Dalam bahasa Arab disebut nahi, artinya larangan. Ada amar, ada fi'il amar, ada fi'il nahi. Fi'il amar itu perintah, fi'il nahi itu merupakan larangan. Kalau larangan harus dijauhi. Tanda-tanda orang yang bertakwa diantaranya itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika kita menjauhi larangan berarti apa? Kita dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ketika Allah melarang pasti ada hikmahnya. Entah itu mempunyai efek atau hikmah kebaikan untuk diri kita atau lingkungan kita atau sekitar kita, pasti ada efeknya atau asar atau hikmah setelahnya. Contoh, kalau dari segi, karena bukan ranah saya kalau kesehatan gitu, dari segi pandangan agama saja, ketika kita mencoba untuk tidak berlebihan, pasti konsekuensinya apa? Tubuh juga mungkin terasa enak, mungkin juga kita, karena apa? Kalau kenyang itu kan bawaannya apa? Kalau berlebihan itu ngantuk. Habis itu belum ketika kan ada pernyataan itu kayak kalau kamu ingin sehat jagalah apa yang masuk ke dalam mulut. Tapi kalau ingin selamat jagalah apa yang keluar dari mulut. Itu statement, salah satu statement yang menarik. Jadi terus mungkin jadi dari kita Kanjeng Nabi niku apa nate, jadi ajarane kedah napa mandek saurunge wareg ya Pak Sanila. Jadi apa niku ajarane? Nggih, jadi apa? Ketika makan pun kita makanlah ketika ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ya, jadi karena apa? Di situ makanlah ketika lapar. Karena apapun makanannya, kul mayalik. Nah, kul mayalik artinya makanlah sesuai apa yang ada. Jadi kalau kadang kita kalau lagi kenyang kan makanan yang biasa-biasa nggak doyan. Nah, maksudnya di situ. Kalau kita makan pas lagi lapar. Contoh ketika puasa lah, sebentar lagi kan ini kita akan menghadapi bulan Ramadan. 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi. Sedangkan kalau lagi dalam keadaan puasa, itu makan ketika buka itu enak enak lauhnya enak sekali Gus, enak sekali enak kita sekali. Rasakan begitu. Tapi makanya kalau sudah kekenyangan nggak jadi kalau terawih, sudah kekenyangan nanti balas dendam nggak boleh. Itu hukumnya biasanya kayak gitu. ngantuk. Siang pagi mulai subuh sampai maghrib itu nggak makan, giliran maghrib adzan maghrib tiba
langsung balas dendam. Nah itu termasuk, apakah itu termasuk mukbang? Ya, Nah, berlebihan gitu ya. nah, kalau itu sangat membuat kita ini ya bisa. Berarti tidak hanya mukbang saja itu. Iya. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu Ya, tidak tidak diperbolehkan. diperbolehkan kalau dalam Mungkin agama dari kita sisi kan. lain kesehatan Kesehatan itu juga imbasnya kan ke sana. Saya kira larangan itu berimbas kepada yang lain. Di sisi lain juga secara perilaku, Iya. kalau berlebihan itu identik dengan akhlak-akhlak yang kurang terpuji ya. Iya. Boros dan lain sebagainya. Makanya tadi ayat yang lain juga wala Berarti tubadir. ada 3 ayat tadi ya. Oke. Yang pertama wala tusrifu, jangan tusrifu. berlebihan. Yang kedua wala tubadir, Wala jangan tubadir. mubazir. Jangan membuang-buang sesuatu yang biasanya kalau makanan banyak ya kalau habis. Iya. Kalau sampai nggak habis terus dibuang, walaupun semuanya itu sebenarnya siklus ya, berputar. Kalau kita makan nggak habis, kita kasihkan binatang dan lain sebagainya, terus kita kasihkan atau yang lain lah. gitu ya. Atau Nah, padahal kita kalau masih bagus makanannya dan layak, nah saya kira kalau memberi sesuatu itu sesuatu yang bagus lah, masa jangan sisa-sisa kita kasih sesama manusia, jangan ya. Kalau berlebihan, lebihnya itu bukan sisa nih. Lebihnya, kalau lebih katakan kita beli berapa kotak lebih nggak kemakannya dikasih, tapi kalau bekas makanan kita sudah ya jangan istilahnya. Ada lagi nih. Okay. Saya kan di pengolahan sampah. Okay. Sering ada 100 sunduk sate. Okay. Kok sampai dibuang, kenapa nggak disedekahkan? Nah itu gimana? Nah, sebelumnya mungkin sebelum kan itu berlebihan guys. Kalau sampai dibuang itu ya sebenarnya kalau kita lihat semuanya itu berputar di dunia ini. Kalaupun dibuang ada yang menikmati, entah itu nanti ulat atau nanti binatang, semuanya tidak ada yang manfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada penciptaan di dunia itu tidak ada yang sia-sia. Cuman kan jangan sampai ketika itu bisa kita berikan kepada saudara kita yang lebih membutuhkan, terus kita tidak bisa memberikan, gitu kan. Itu tujuan salah satu agar kita tidak israf itu di situ. Banyak sekali mungkin kalau kita di sini bisa pesta-pesta contohnya, atau makan-makan yang enggak kekurangan lah, cukup lah. Nah, di sisi lain kan kita ada saudara kita yang mungkin cari nasi sebungkus saja susah, kita ampun. Nah, lebih baik ya kita sedekahkan, seperti itulah istilahnya gitu Pak Lianto. Jadi itu kemudian juga wala tubadir, mubadir itu kan identik temannya siapa? Setan. Wala tubadir tabdiro innal mubadirina, kan maksudnya gimana? Ketika kita sering membuang-buang sesuatu atau menyia-nyiakan sesuatu, ya itu kan ya sangat-sangat eman-eman gitu, disayangkan gitu ya. Entah, karena kita harus berpikir suatu saat, ya memang mungkin kita sekarang masih dalam kondisi longgar. Hanya ada iktanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Contoh, sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum miskinmu, ya. Sempitmu luasmu, longgarmu sebelum sempitmu. Nah itu maksudnya ketika longgar itu jadi membatir-batirkan. Nanti ketika sudah sempit itu baru merasa, ya kan? Nah itu salah satunya kenapa kok nggak boleh. Nah, nggak selamanya kita ini kadang mampu untuk menguasai apa yang kita punyai. Terkadang kita mempunyai tapi kan kita tidak bisa menikmatinya atau memilikinya. Contoh, ketika kita sudah banyak berlebihan, kita ketika lagi sakit contoh, padahal kita bisa beli makanan enak, tapi kalau itu sudah nggak boleh. Contoh ketika tensinya naik tinggi ataupun gulanya naik, terus ini kan bisa beli tapi kan artinya ya kita tidak boleh. Disitulah maksudnya. Berarti secukupnya sesuai porsi yang dianjurkan. Makanya tadi benar yang disampaikan tadi kan di Nabi apa? Berhentilah makan sebelum kenyang. Karena kalau kenyang dan makan lagi kayak tadi, nah, itu ya itu namanya berlebihan, dan nanti di situ tempatnya penyakit kalau memang terlalu. Nah, bawaannya kan ngantuk, nanti juga kinerja lambung juga semakin payah dan lain sebagainya, asupan-asupan yang tidak semestinya
masuk. Jadi yang bisa masuk ya kalau bisa semestinya memang susah. Kadang kita itu kalau sudah makan lupa. Sebelum makan ya kadang kita kayak bisa gitu. Tapi sudah dihadapkan makan itu aduh repot juga gitu. Tapi kita makanya Islam memberi rambu-rambu seperti itu. Jadi ketika kita makan ya secukupnya saja. Ya, kalaupun konten, nah konten itu kadang kan ya demi konten lagi-lagi demi konten. Karena yang dijual kadang iklan makanannya. Kalau kontennya setiap hari seperti itu kan penyakit. Nah, ya syukur-syukur kalau nggak habis yang makanannya enak, artinya yang layak diberikan kepada orang lain ya kita berikan saja. Tapi kalau sudah tidak layak ya jangan. Kalau saya itu mukbangnya 1 piring. Jadi Nggih, orang protes, mukbang kok 1 piring. Nah, ya biarin ini mukbang saya. Gitu kan nggak apa-apa Gus. Daripada berlebihan gitu kan. Kita akhirnya ada yang protes itu. Namanya mukbang itu ya tempatnya besar bukan 1 piring. Ya saya biarkan saja. Nah, kalau di pondok memang atau di pesantren-pesantren itu kita melihat banyak artinya fenomena-fenomena yang unik. Iya. Jadi contoh ya santri kalau makan itu selalu enak, kenapa? Ya itu tadi santri itu kadang kalau nggak lapar ya nggak makan dimakan biasanya. Makanya bareng-bareng kebersamaan ya. Di situ malah keberkahan kita lihat. Kalau kita melihat satu leser makanan orang, itu kita tinggal melihat santri itu subhanallah mau makan apa saja selalu enak. Mau cuman lauk sambal sama kerupuk enak, mau tempe mau tahu enak, mau ayam juga enak, mau daging, mau ikan, mau sate atau semuanya enak kalau santri. Karena itu tadi mereka cenderung ya pertama ya kegiatannya banyak, di sisi lain yaitu mereka tidak akan makan kalau belum waktunya makan gitu, sebelum lapar. Dan mereka pastinya nanti ya berusaha untuk ya memang kadang urung warep wis entek dhisik karena temannya juga banyak. Kalau yang masih menganut sistem makan bareng kan ada beberapa pesantren sekarang sudah canggih, sudah sudah gitu, sistem catering, sudah 1 piring. Kalau di sini alhamdulillah masih berlaku makan 1 nampan ini di Aletris ini masih 1 lemper kan masih masak sendiri. Jadi tinggal tapi kebersamaannya kan malah enak. Enak. Nanti tinggal bilang aja info masih langsung datang semua makan bareng-bareng. Dan saya kadang juga gabung bersama teman-teman santri di situ. Berarti nilai itu yang pandangan Islam hanya 2 itu. Berlebihan nggak boleh, terus mubadir nggak boleh, terus yang ayat ketiga itu tadi sama ya? Wala yang tadi pertama kan wala tusrifu Nah yang ketiga kalau yang tadi yang kedua mubadir, yang ketiga waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi lam yusrifu kita tidak boleh berlebihan, wa lam yaqturu jangan terlalu pelit juga. Oh jangan terlalu pelit. Nah, kalau berlebihan orang itu pelit ya orang itu. Jadi tengah-tengah. Jadi kita kan kadang terlalu weman itu juga nggak pelit. Berarti ya seperti tadi yang saya temukan ya sate 100 suntik dibuang gitu. Kalau dikasihkan sebelum bau itu kan masih layak gitu. Jadi tidak boleh terlalu ini yang kita walam yakturu wa kana baina dzalika. Jadi kita yang di tengah-tengah. Makanya istilahnya tawasud, tengah-tengah ya, wasatiyah itu. Jadi lebih baik kita di tengah-tengah. Memang susah di tengah-tengah itu. Kadang mau di tengah-tengah sih jomplang kanan, jomplang kiri ya kan. Nah, itulah. Nah, itu walam yatur. Dan ada hadis lagi yang ada kalau tadi ada ayatnya tadi selain dawai Kanjeng Nabi yang kita sampaikan dengan berbahasa Indonesia tadi. Berhenti makan sebelum, dan yang lainnya ada hadis lagi juga kul washrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Kul makanlah, washrab minumlah, wal bas berpakaianlah, wa tasaddaq bersedekahlah fi ghairi sarafin tanpa berlebih-lebihan. Wala makhilatin lain yang penting, wala makhil selain jangan berlebih-lebihan, wala makhilatin jangan sampai ada unsur kesombongan. Dan yang kita kadang sering lupakan
kita makan enak, kita foto, kita pamerkan. Nah, ini naudzubillah. Nah, jadi kadang jenis anak-anak muda itu kan ya artinya jangan sampai niatnya untuk, kalau niatnya untuk jualan ya nggak apa-apa Pak. Jadi kalau kita niat jualan kan harus sebaik mungkin yang kita tampilkan. Contoh Pak Arianto mau jualan makanan. Kalau yang ditampilkan jelek ya nggak ada yang beli. Makanya kalau niatnya untuk sombong itu nggak beli. Tapi kalau niatnya untuk biar menarik customer atau pelanggan karena ini gambarnya makanannya enak. Lihat gambarnya aja udah kenyang. Saking kemarin saya itu ngonten. Makannya itu pare sama kerupuk. Kok makannya sama kerupuk pare gitu. Terus yang ngasih komen itu, kalau kesini sampai tak belahkan ayam, ini loh ayamnya gitu. Katanya ceritanya seperti itu, aneh-aneh itu di dunia maya Gus. Yang sederhana itu dibilang, yang berlebihan itu malah gimana gitu. Jadi tadi 3 ayat, 1 hadis itu. Saya kira itu cukup. Sebenarnya masih banyak lagi. Masih banyak itu. Kalau kita mau buka ada bab tersendiri, bab apa? Tentang israf ataupun israf. Israf itu berlebih-lebihan. Pandangan Al-Quran tentang berlebih-lebihan, baik pandangan hadis juga ada. Gitu. Itu salah satu hadis yang sangat mudah. Tapi ini sudah cukup lah. Sudah cukup itu sudah kita berpegang 3 ayat itu dan 1 hadis itu sudah kan. Tadi itu prinsipnya Kanjeng Nabi tadi. Jadi makanlah ketika terasa lapar cepat makan, nggak boleh juga terlambat kita makan, itu bahaya juga. Juga bahaya. Iya kan lambung. Kalau asam terlalu menyiksa diri. Kanjeng Nabi kan pernah dawuh juga bahwasanya Kanjeng Nabi itu juga manusia. Beliau butuh istirahat, butuh makan dan minum, dan butuh menikah. Itu sudah nalurinya manusia, sunnah juga kan. Nah, makanya ketika lapar ya cepat makan segera. Jangan sampai, makanya nggak boleh dalam Islam itu puasa wisol, itu puasa nyambung terus. Bukan puasa nyambung. Jadi puasa sudah nyambung lagi dalam sehari itu terus nggak boleh. Jadi tetap harus ada bukanya. Makanya dalam ajaran kita puasa itu cuman kalau subuh sampai itu riyadhah itu. Kalau riyadhah beda ya? Beda lagi itu. Makanya beda. Riyadhah itu bukan berarti kok tidak makan dan minum, tetap makan dan minum. Cuman kan menjaga tidak makan yang ini yang itu ada. Karena untuk kesehatan itu ada kesehatan jasmani dan rohani. Mungkin riyadhah ini kan kadang identik dengan kesehatan rohani. Kalau riyadhah tentang ritual dan lain sebagainya, ini ada riyadhah badaniyah. Kalau riyadhah badaniyah ya badan kita olahraga, kita jogging, kita naik sepeda atau apa itu riyadhah badaniyah atau jismiyah. Nah, kalau riyadhah batiniyah, riyadhah ruhiyah itu olahraganya dalamnya. Ini contoh tidak makan kalau yang halal. Maksudnya tidak makan kecuali yang halal. Yang masih subhat iki nggone sapa belum enggak mau. Enggak jelas termasuk riyadhah. Barang yang enggak jelas enggak dimakan gitu. Iya toh. Terus hari gini kan nyari yang halal itu kadang masih harus perjuangan. Makanya dari diri itu salah satu bentuk riyadhah. Contoh makanan sama MUI kan memperketat juga. Memperketat sertifikat halal dan lain sebagainya. Makanya kita utamakan salah satu bentuk riyadhahnya itu ya diantaranya makan makanan halal, tidak yang suka-suka itu kita jauhi, apalagi yang haram gitu kan. Makanya apalagi yang haram gitu. Itu bagi orang yang mungkin melaksanakan riyadhah itu tadi. Ada puasa-puasa macam-macam kan, ada puasa dalail, ada puasa Dawud. Mungkin yang puasa dalail ini yang panjang prosesnya karena mengamalkan amalan-amalan tertentu. Yang jelas kalau selagi itu baik untuk kesehatan. Nah, itu ya sangat dianjurkan dalam Islam. Karena ada orang puasa itu malah sehat karena dengan dalilnya Kanjeng Nabi, sumu tasih, puasalah maka kamu akan sehat. Kalau polanya benar. Nah, kalau polanya salah ya yang kena itu tadi lambung. Waktunya berbuka tidak berbuka, waktunya sahur malah nggak sahur karena malas dan lain sebagainya. Padahal Kanjeng Nabi dawuh tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Contoh itu
gambaran bagaimana kita jika kita sesuai ajaran Kanjeng Nabi, insya Allah membawa ke manfaatan dan kemaslahatan untuk baik untuk jiwa kita, rohani kita, ataupun tubuh kita, jasmani kita, dohir. Kesimpulannya mungkin kesimpulannya ya saya kira makanlah secukupnya, jangan berlebih-lebihan, dan juga jangan terlalu hedon. Maksudnya kalau itu menyinggung perasaan orang lain, menyakiti saudara kita yang mungkin yang kurang mampu dan lain sebagainya, nggak usah terlalu ini. Tapi kalau makanan-makanan untuk ya konten-konten tersebut untuk ya syiar atau untuk apa, untuk iklan dan penjual gitu, jual beli ya secara produk dan enggak masalah buat saya. Tapi kan jangan sampai muncul itu tadi berlebihan dan mubazir. Kita yang tengah-tengah saja. Kesimpulannya kita yang tengah-tengah saja. Kita mubazir juga untuk badan kita ya. Dan kita jauhkanlah dari unsur kesombongan dan lain sebagainya. Itu saya kira itu yang penting. Bagaimana kita berkonten itu memberikan pesan moral yang baik. Karena yang menikmati itu semuanya kan banyak, seluruh agama. Nanti anak-anak yang mungkin masih pemuda-pemuda calon penerus bangsa ini melihat ternyata makan seperti ini dianjurkan. Padahal kan ya, kita ajarkanlah bangsa ini, anak-anak cucu pemuda-pemudi ini dengan yang baik-baik, karena bangsa Indonesia itu butuh generasi-generasi yang terbaik untuk yang akan datang. Oke, terima kasih Gus atas penyampaian pandangan Islam terhadap mukbang atau makan yang berlebihan. Dalam hal ini kita nanti akan terus Gus tentang yang ada di YouTube yang trending, yang tidak sesuai nilai-nilai agama, kita akan datang ke sini lah minta kita berbagi. Iya, saya juga banyak harus belajar. Dengan seperti ini kita saling belajar. Mengingatkan mungkin ya intinya seperti itu. Oke, jadi untuk kali ini mungkin sekian dulu Gus. Sebelum pamit kita akan ngasih pesan tentang sampah biasa Gus. Jadi sedulur, sahabat, saudara, my friend yang ada di mana di seluruh Indonesia, di luar Indonesia mungkin, tadi kita telah menyaksikan penjelasan tentang pandangan Islam dalam kata mukbang atau makan yang berlebihan. Kita pamit undur diri pada kesempatan kali ini. Seperti biasa kita ngasih pesan. Salam 3R, reduce, reuse, recycle. Jalan bukan tempat sampah, karena jalan untuk penggunanya masyarakat luas. Buang sampah pada tempatnya. Sungai bukan tempat sampah, karena sungai untuk membangun peradaban manusia. Airnya dialirkan sampai ke sawah-sawah untuk pertanian, untuk perikanan. Untuk itu buang sampah pada tempatnya. Laut bukan tempat sampah, karena laut tempat bermuaranya air-air dari sungai, yang seluruh air dari sungai itu berasal dari gunung. Buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.